Assalamu alaikum warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأصابهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Ketika waktu pada daras yang lalu berakhir, kita tengah membahas bagian terakhir dari ayat wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir wallahu yuhibbus sabirin. Saya telah menyampaikan permisalan sabar dalam kaitannya dengan itu. Misalnya dalam peperangan, seorang duniawi memperlihatkan kesabaran yang tinggi, namun kesabaran mereka bukanlah karena Allah, bukan juga untuk Allah. Kesabaran yang seperti itu terkadang bertabrakan dengan kemaslahatan manusia. Sebagai akibatnya, alih-alih memberikan manfaat, justru dapat merugikan umat manusia. Kesabaran adalah yang semata-mata dilakukan karena Allah Ta'ala, dan dilakukan dengan mendapatkan kekuatan dari Allah Ta'ala. Dalam kesabaran yang seperti itu, tersembunyi manfaat bagi segenap umat manusia. Sebagai buah dari kesabaran yang seperti itu, kemaslahatan suatu kaum tidak bertabrakan dengan kaum lain, bahkan justru menguatkan. Inilah topik yang harus difahami dengan dalam, dengan bantuan berbagai contoh dari Al-Quran Karim, supaya semua hal ini difahami dengan baik oleh para Ahmadi, yang darinya dituntut kesabaran untuk jangka waktu yang panjang, dan kunci kemajuan Ahmadiyah terletak pada kesabaran, dan semoga dianugerahi cara untuk bersabar. Karena seperti yang saya terangkan, tanpa kesabaran, takdir dunia tidak mungkin berubah. Dengan jelas sekali, Al-Quran Karim memberikan kesaksian bahwa jika dunia ingin selamat, jika manusia ingin terkeluar dari kerugian, lalu berpindah kepada kondisi manfaat, atau memiliki keinginan untuk mendapatkan kedamaian dan ketentraman, perlu baginya dengan perantaraan nasihat yang baik dan dengan perantaraan hak mengajarkan kepada dunia, dan dengan kesabaran teguh di atasnya dan terus mengajarkan kesabaran. Inilah topik yang akan saya sampaikan dengan diperkuat oleh segenap ayat-ayat yang berkenaan dengan kesabaran. Dalam kaitan ini telah saya sampaikan bahwa kesabaran orang mukmin pada saat peperangan pada hakikatnya hanya karena Allah Ta'ala semata. Tidak ada sedikit pun kaitannya untuk menguasai umat manusia, tidak juga untuk pamer, tidak juga untuk mendukung kaum. Kaitannya hanya dengan Allah Ta'ala dan dengan hak. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman,
ketika kalian berhadapan dengan suatu jamaah, teguhkan langkah dan biasakanlah untuk zikir ilahi dengan sebanyak-banyaknya supaya kamu mendapat keselamatan. Seperti yang saya telah terangkan, kesabaran yang karena Allah Ta'ala, pertolongan yang diminta pun dari Allah Ta'ala. Inilah topik Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian banyak topik tema di dalam Al-Quran Karim. Pondasinya terdapat di dalam salah satu ayat Al-Fatihah. Banyak sekali jumlah topik bahasan yang berhubungan dengan ayat yang saya bacakan tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Difirmankan, biasakanlah untuk selalu bersabar dalam menghadapi musuh dengan keteguhan langkah. Ini pun merupakan metode penjelasan yang lain dari kesabaran. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Biasakanlah untuk mengingat Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, kalian akan mendapatkan kesabaran. Poin ini sangatlah berharga bagi jemaat, yakni ketika musuh telah melampaui batas di dalam berlaku zalim. Terkadang kezaliman ini ditimpakan dengan lisan, terkadang dilakukan dengan perbuatan. Dalam keadaan seperti itu, zikir ilahi sangat penting. Zikir ilahi memiliki ikatan yang kuat dengan keteguhan langkah. La'allakum tuflihun. Jika kalian berzikir ilahi, maka kesabaran yang dianugerahkan tidak akan sia-sia, akan berubah menjadi kemenangan. Inilah topik yang harus diingat dengan sebaik-baiknya. Sebagian kesabaran ada juga yang sia-sia. Seseorang melakukan kesabaran seumur hidup namun tidak ada manfaatnya sedikit pun. Namun kesabaran yang disertai dengan zikir ilahi, kesabaran seperti itu tidak pernah sia-sia tanpa manfaat. Senantiasa membuahkan kemenangan. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menjelaskan topik bahasan ini. Yakni dengan perantaraan zikir ilahi, manusia tenggelam di dalam Allah Ta'ala. Kita telah membuat pertahanan Tuhan di sekeliling kami. Kami telah memfanakan wujud kami ke dalam wujudnya. Sedemikian rupa kami sibuk di dalam zikir, seolah-olah kami tenggelam di dalam lautan zikir dan hilang dari pandangan musuh. Di sekeliling kami hanya tersisa Allah Ta'ala. Inilah ayat yang sebenarnya merupakan tafsirnya. Lalu berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ketaatan kepada Allah Ta'ala dalam kondisi biasa pun sangat kuat, namun ketika berhadapan dengan musuh, ketaatan kepada Allah Ta'ala adalah penting untuk keberlangsungan umat manusia. Zikir ilahi yang sifatnya hanya emosional semata tidaklah cukup. Bersamaan dengan itu, ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan. Ati'ullaha wa rasulahu. Tanpa keitaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, topik zikir belumlah lengkap, karena zikir adalah topik yang bersifat nafal, yang berputar di sekitar fardu. Sebagaimana di dalam Al-Quran Karim, seiring dengan penyebutan salat fardu, difirmankan, wala zikrullahi akbar. Ada kewajiban salat. Setelah itu, zikir bagaimana bisa ditetapkan sebagai yang afdol? Karena zikir yang paling afdol itu sendiri adalah ibadah salat. Dalam hal ini bukanlah bahwa zikir lebih afdol dari salat. Tinggalkan salat lalu berzikirlah, tidak begitu. Maksudnya adalah, di sekitar kerangka terdapat keindahan lapisan menjadi satu pelengkap. Pada umumnya, manusia yang ada di dunia ini lengkap kecuali segelintir orang. Kerangkanya lengkap, hidung, telinga, rambut, dan lain-lain, lengan, tangan, kaki, hati, jantung. Ketika semua anggota tubuh ini ada, berarti manusia yang lengkap. Namun, wajah seseorang dengan wajah orang lain sangatlah berbeda. Kerangkanya ada, namun keindahan itu ada
dengan nafal atau tambahan. Keindahan lebih atau komposisi suatu wajah tidak cukup dengan bermata besar, melainkan adanya keseimbangan antara hidung, bulu mata, bentuk wajah secara keseluruhan, dan lain-lainnya. Keindahan adalah nama dari keseimbangan, dan ini sifatnya nafal atau tambahan. Di dalam nafal-nafal disebutkan berkenaan dengan zikir ilahi, yang dengannya akan timbul keindahan di dalam fardu. Dan perlu difahami juga bahwa jika setelah salat seseorang langsung meninggalkan zikir ilahi, tidak mungkin ada keindahan di dalam salatnya. Setelah Anda memakan suatu makanan yang lezat, terkadang Anda menyebut-nyebutnya sampai sekian lama, merasakan kelezatannya. Saya teringat dengan kawan kuliah saya di daerah Miyawali. Beliau mengundang saya secara khusus ke rumahnya dengan hidangan khas daerah Miyawali. Hidangan silih berganti didatangkan. Ketika hidangan telah habis, saya menanyakan sesuatu kepada beliau. Beliau jawab, tidak. Beliau mengatakan, sedangkan kita rasakan kelezatan hidangan yang sudah kita santap. Karena saat itu perut sudah kenyang, tidak bisa makan lagi. Namun rasa lezat yang masih ada di mulut, sayang kalau kita hilangkan dengan berkumur-kumur seketika. Orang yang merasakan kelezatan dari sesuatu, dia terus rasakan kelezatannya. Meskipun zikir ilahi ini merupakan ibadah nafal, namun zikir memiliki keutamaan dalam makna, jika zikir tidak ada, maka ibadahnya tidak indah lagi. Kosong dari keindahan. Difirmankan bahwa kalian memang akan berzikir ilahi, tapi harus ada yang fardunya, yang darinya menjadi zikir ilahi. Bagaimana akan tercipta zikir ilahi tanpa kerangka itu? Ketika kalian berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan mara bahaya, lalu tenggelamlah di dalam zikir ilahi. Dengan melakukan itu, orang yang melakukan yang fardu tadi akan terhiasi. Di dalam yang fardu itu, yang paling utama adalah atiullaha wa rasulahu. Dalam kondisi demikian, janganlah keluar dari ketaatan. Karena jika keluar, kalian akan mendapatkan hantaman, terkeluar dari perlindungan. Sebagaimana Rasul bersabda, al-imamu junnatun. Imam merupakan tameng. Tameng harus dimiliki oleh seorang manusia. Namun tidak setiap saat manusia membawa tameng. Ketika dihujani panah, ketika ada mara bahaya, saat itu gunakanlah tameng. Ketika begitu manusia tahu bahwa jika dia melewati tameng, maka dia akan binasa. Difirmankan bahwa atiullah wa rasulahu merupakan tameng. Keitaatan kepada Allah Ta'ala tidak akan dapat kalian fahami tanpa ada referensi contoh dari Rasulullah. Tanda nyata akan ketaatan kepada Allah Ta'ala adalah mengikuti Rasulullah SAW. Jangan terpikir untuk melewati batas itu walaupun selangkah dalam fikiran maupun amalan. Jika kalian senantiasa mengikuti Rasulullah SAW, yakinlah bahwa kalian berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Inilah pondasi yang di atasnya akan dihiasi dengan zikir ilahi. Setelah membangun pondasi inilah, sisi zikir akan muncul. Lalu keindahan bangunan akan lebih tertata lagi. Ini sifatnya tambahan yang muncul di kemudian. Poin kedua sangat penting, yakni jangan berselisih satu sama lain. Ini pun merupakan topik yang penting. Terkadang orang berpikiran bahwa kita mengikuti imam dan menaati perintah khalifah, tidak melanggar nizam jemaat, yang terjadi hanyalah perselisihan si A dengan si B. Keduanya saling membenci. Ada beberapa jemaat-jemaat yang terpecah belah, di mana ada yang berpihak kepada si pengurus ini, sebagiannya lagi ada yang ikut dengan grup mantan amir yang lalu, dan terus memuji-mujinya. Ada juga grup yang memihak amir yang baru, yang memuji-muji amir baru, dan mencela amir yang lama. Memang jarang yang seperti itu, tapi ada. Saya tidak ingin menyebut nama jemaatnya. Pernah saya menyebut nama jemaatnya, namun meninggalkan luka yang dalam kepada jemaat-jemaat lainnya. Untuk itu saya tidak ingin mengulanginya.
Seharusnya saat itu saya tidak menyebut nama jemaatnya. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kekeliruan saya ini. Kedepan saya akan menyampaikan perihalnya saja, seperti saat ini. Ketika tiba masa pertarungan kita dengan orang lain, dan ini berlangsung sangat lama. Bukan perkara 1 abad saja. Bisa ditarik masa 2 abad, bahkan 3 abad. Pada masa-masa pertarungan ini, seharusnya sengketa yang sifatnya pribadi diharamkan, karena bertentangan dengan kemaslahatan kaum. Orang melupakan ini. Mereka memperdebatkan bahwa si Anu telah aniaya, kami dizalimi. Hadrat Masih Maud Islam telah menjawabnya untuk selama-lamanya. Meskipun berada di pihak yang benar, pilihlah kehinaan seperti orang yang bersalah. Tanpa poin ma'rifat ini, tidak mungkin akan saling berdamai. Tempat-tempat di mana saya menyampaikan topik ini secara rinci, di tempat-tempat itu jugalah perselisihan masih terjadi. Memperselisihkan sifat seseorang, yang mana itu biasa terjadi, ada sebagian orang yang merasa alergi dengan sebagian lainnya, dan ini bukanlah dosa. Namun jika rasa alergi tadi dikaitkan dengan nizam jemaat, jika dia tidak mau taat karena alergi kepada orang itu, karena tidak setipe dengannya, itulah yang dosa. Pada zaman ini, di mana jemaat tengah menghadapi kondisi yang sangat berbahaya, perselisihan yang sifatnya pribadi akan menjadi dosa. Jika kamu memahami topik ini, maka fahamilah bahwa ini merupakan peringatan dari Allah Ta'ala. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum fasbiru. Janganlah berselisih karena hal-hal yang sepele. Udara kamu akan hilang. Wibawa pun akan hilang. Beberapa jemaat mendapatkan ujian. Setahu saya saat ini ada 1 jemaat yang mana para penentang pun mengolok-olokkan. Para pengurus di dalam jemaat tersebut saling berselisih atas hal-hal yang sepele, saling membela diri dengan mengatakan, kami telah menjawab dengan jawaban yang hikmah. Pihak yang kedua membela diri sendiri. Ada yang mengatakan bahwa pengurus yang Anda pilih tidak punya akal. Dia malah melakukan ini. Akhirnya kamilah yang memperbaikinya. Mereka harus beristighfar, bertobatlah. Ini merupakan penzahiran ketakaburan, tidak lebih dari itu. Dalam kondisi seperti ini, harus lebih tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Janganlah memperlihatkan kelebihan satu sama lain. Bersatulah. Jika ada perselisihan sebelumnya, akhirilah itu. Jika dalam kesempatan seperti ini, kalian malah menggembosi perselisihan, ketika bahaya dari luar mulai nampak, ingatlah bahwa Al-Quran telah memperingatkan, fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Disebabkan karena perselisihan ini, kalian akan bercerai-berai, wibawa akan hilang. Lalu berfirman, wasbiru, bersabarlah. Kesabaran telah meliputi seluruh topik ini. Memberikan kesimpulan terakhir, fasbiru, innallaha ma'as sabirin. Ingatlah bahwa Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah tidak akan meninggalkannya. Artinya adalah, sekian banyak perkara yang telah diperingatkan di dalamnya, yakni jangan begini, jangan begitu, itu adalah bertentangan dengan kesabaran. Jika bertentangan dengan kesabaran, maka akan terkeluar dari janji perlindungan Allah Ta'ala. Ajaran kebaikan yang telah diberikan, itu adalah sesuai dengan ajaran kesabaran, yakni mengikuti perintah Allah Ta'ala dan berpegang teguh padanya. Ikutilah hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sisi apapun, jangan melampaui langkah beliau. Jika kita menempuh cara-cara ini dengan kesabaran dan istiqomah, itulah rahasia keberlangsungan. Inilah hakikat yang merupakan rahasia keberlangsungan. Dan kesimpulan dari semua itu adalah kesabaran. Dan ingatlah, innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala beserta dengan orang-orang yang sabar. Siapa di dunia ini yang dapat mengalahkan orang yang disertai oleh Allah Ta'ala? Berkenaan dengan kesabaran dalam menghadapi kesulitan ketika berperang, yakni hanya karena Allah Ta'ala. Ini semua topik kesabaran, yang mana topiknya lebih tinggi dibanding dengan topik manusia pada umumnya. Yang mana zat Allah Ta'ala tengah memberikan bentuk kepada peranan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah peranan sesungguhnya, yang karenanya kebaikan dapat ditegakkan di dunia ini, bisa menjadi sarana keberlangsungan. Difirmankan, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat, innallaha ma'as sabirin.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan penuh kesabaran dan dengan salat. Yakni pada saat ketika menghadapi kesulitan, ibadah hendaknya ditingkatkan. Pada ayat sebelumnya difirmankan, dengan zikir ilahi dapat meraih kekuatan. Seiring dengan itu difirmankan, pondasi zikir ilahi tidak bisa ditegakkan sebelum ibadah ditegakkan. Sekarang difirmankan, secara pondasi, dalam ibadah-ibadah pun, tingkatkan lagi. Jika sebelumnya malas, lalai, sekarang tegakkanlah sebaik-baiknya. Jangan biarkan kelalaian datang. Penuhilah hak-hak ibadah. Mintalah bantuan dengan perantaraan ibadah. Allah Ta'ala memandang orang yang rajin beribadah dengan kasih sayang yang khas dan tidak membiarkan orang-orang yang beribadah sia-sia. Doa yang dipanjatkan oleh Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat Muslim yang ikut berjihad di dalam perang Badar. Dan poin inti dari doa tersebut yang membuat tidak mungkin doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Poin itu adalah, ya Tuhan, jika semua pengikutku terbunuh, falam tu'badu fil ardi abada. Ya Tuhan, orang-orang yang ahli ibadah ini, yang mengorbankan segala sesuatu demi Engkau, inilah harta kekayaan yang aku bawa ke hadapan-Mu. Jika orang-orang ini terbunuh, maka sampai hari kiamat, tidak akan ada yang ibadah kepada Engkau. Inilah doa yang telah menjadikan perang Badar berubah 180 derajat. Pihak yang lemah mengungguli pihak yang kuat. Pihak yang lemah persenjataannya dapat mengungguli yang kuat. Yang tak berkendara mengalahkan yang berkendaraan. Begitu besar kemenangan yang dialami, bodohlah orang yang beranggapan bahwa Rasulullah tidak ikut berperang pada saat itu. Doa yang dipanjatkan oleh beliau di dalam kemahlah yang merupakan peperangan yang sebenarnya. Selebihnya merupakan penzahiran dari doa itu. Merupakan takbir yang tengah disaksikan dunia. Poin inti dari doa itu adalah beribadahlah. Orang yang beribadahlah yang selalu mendapatkan kekuatan dari Allah Ta'ala. Coba perhatikan, semua permasalahan berada di dalam batas-batas Al-Quran. Tidak ada satupun topik yang dijelaskan oleh Rasulullah yang pondasinya tidak dari Al-Quran. Berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salat, innallaha ma'as sabirin. Mintalah pertolongan dengan sabar dan ibadah. Jika kalian mendapatkan kesabaran, dan di sini termasuk juga topik sabar dalam ibadah. Tidaklah cukup dengan hanya bersabar dalam menghadapi kesulitan. Beribadahlah dan sabarlah dalam beribadah. Lalu lihat, Allah Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan orang yang bersabar, dan Allah menyertai mereka. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ bal ahya'u walakin la tash'urun. Kesabaran yang seperti itu tidak mungkin membuahkan kerugian. Topik sabar memiliki ikatan yang kuat dengan kerugian. Seberapa besar kerugian yang menjadi perhatian, sebesar itu pula ujian kesabaran yang muncul. Kesabaran orang-orang hilang ketika memperhitungkan kerugian yang dahsyat, sehingga mereka beranggapan kalau mereka terus bersabar, ini pun akan hilang, itu pun akan hilang. Lalu pada akhirnya dia putus asa dan meninggalkan keyakinannya dan melepaskan tekadnya. Untuk memperkuat kesabaran, Allah Ta'ala telah menjelaskan topik ini, yakni paling tidak akan terbunuh di jalan Allah Ta'ala, namun orang yang terbunuh adalah lebih baik daripada orang yang ditinggalkannya. Dalam artian, dia telah mendapatkan kehidupan yang lebih abadi dari mereka. Tidaklah mesti bahwa yang terbunuh itu selalu lebih baik dari setiap orang yang ditinggalkan. Bukan itu pembahasannya. Maksudnya adalah, keadaannya tidak lebih kurang dari mereka. Karena berkenaan dengan orang yang tertinggal masih hidup, ayat lain mengatakan, minhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir. Bahwa di antara mereka ada juga orang-orang yang telah memenuhi niatnya, jiwanya telah dipersembahkan dan telah diterima. Dan ada juga yang masih menunggu. Jadi, orang yang menunggu pun sebetulnya sudah masuk ke dalam daftar orang yang syahid di hadapan Allah Ta'ala. Jadi, orang yang syahid atau yang masih menunggu untuk itu,
termasuk ke dalam derajat syahid. Status mereka adalah lebih baik dari orang yang tidak termasuk ke dalam kedua daftar tersebut. Inilah topik yang kepadanya ditekankan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan mati kepada orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala. Mereka tidak mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Melainkan mereka hidup, namun kalian tidak mengetahui. Kalian tidak menyadari hidup dalam makna apa? Kata tash'urun di sini, satu artinya jelas kepada kita pada zaman ini bahwa banyak sekali hakikat-hakikat yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia meskipun dia mengetahui. Dimensi-dimensi baru keimanan yang saat ini terbuka kepada kita, itu yang saya isyarahkan. Dimensi di mana kita terlahir di dalamnya, waktu, tempat, atau 4 dimensi sejenisnya yang di dalamnya kita hidup, arah, dan lain-lain. Selain dari dimensi-dimensi ini pun ada dimensi lain. Kaitannya dengan topik ini, yakni walakin la tash'urun. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan topik ini, yakni surga sama besarnya dengan bumi dan langit. Sebelum ini telah saya terangkan. Surga yang meliputi bumi dan langit, meliputi alam semesta. Lantas di mana letaknya neraka? Dan juga di mana tempatnya bagi kita yang tinggal di dunia saat ini atau yang akan tinggal? Rasulullah bersabda, di sini jugalah. Kalian tidak faham permasalahannya. Ketika disampaikan hal-hal yang lebih tinggi dari kekuatan kesadaran, pada tempat itu Allah Ta'ala mengisyarahkan bahwa kalian tidak akan faham. Namun ingatlah, ada hal-hal yang merupakan hakikat, namun kalian tidak akan dapat mengetahui sepenuhnya. Jika dibandingkan, bagi kita lebih mudah pada zaman ini. Konteks yang saya bicarakan di sini, getaran yang menggetarkan dunia pada saat ini, sebelum mereka mendapatkan gambaran yang jelas melalui gambar ataupun suara, manusia tidak dapat membayangkan bahwa gambar ini, suara ini, terus bergerak sampai kepada jarak ribuan bahkan ratusan ribu mil. Dan ketika turun, nampak jelas berada di dalam kaca. Memang sudah yakin, namun bagaimana bisa terjadi? Kebanyakan orang tidak faham. Namun telah melihat sebagian contohnya. Al-Quran berfirman bahwa orang yang hidup ini, begitu jugalah mereka. Mereka dianugerahi kehidupan dengan mengikuti hukum-hukum Allah Ta'ala. Dan kehidupan itu adalah hakiki. Dan bagi orang yang belum memahami, belum tiba waktunya bagi mereka, mereka hendaknya beriman, namun mereka tidak dapat meraih kesadaran. Lalu berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan menguji kalian dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kerugian harta juga, dengan kerugian jiwa juga, dan ujian buah-buahan. Wabashshiris sabirin, dan berikanlah kabar suka kepada orang-orang yang bersabar. Satu kerugian yang disampaikan sebelumnya, yang pada zahirnya sudah terjadi, karena kerugian itu kalian akan takut dan berpaling dari tujuan, padahal itu semuanya manfaat dan manfaat. Yang kalian anggap sebagai kerugian itu, sama dengan meraih kehidupan yang abadi. Kematian menjadi kehidupan yang hakiki. Bagaimana kamu bisa berpaling dari keyakinan kamu karena ketakutan itu? Di tempat lain difirmankan, yang selain itu pun mendapatkan kerugian juga. Allah akan menguji kalian. Kerugian panen, buah-buahan, ada kerugian jiwa juga, yakni mendapatkan kesulitan. Nampaknya di sini bukan maksudnya syahid, karena topik mati syahid sudah berlalu. Kerugian jiwa yang selain dari itu.
yakni harta kekayaan dan lain-lain. Berkenaan dengan ini, berikanlah kabar suka kepada orang-orang yang bersabar, wahai Rasulullah, bahwa sebagai buah dari itu semua Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran yang lebih baik kepada kalian. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah orang yang mana ketika mendapatkan musibah, mereka mengatakan yang sama setiap saat, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah Ta'ala dan datang dari Allah Ta'ala dan akan kembali lagi kepadanya. Pada akhirnya kita akan kembali kepada tempat kita berasal. Jika benda-benda ini hilang dari kita, kemana perginya? Pergi kepada pemiliknya. Karena itu bukanlah milik kita. Inilah topiknya. Kita semua milik Dia. Kapan kita akan tinggal abadi di sini? Kita pun akan kembali kepada Allah Ta'ala ketika hukum alam mengumpulkan sesuatu. Sebetulnya ini merupakan gambaran amalan dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang nampak dalam corak dan menjadi hukum alam. Segala sesuatu kembali ke bumi. Alam semesta ini sangat luas bahasannya. Yang saya sampaikan adalah mengenai bumi. Di sekitar bumi terdapat lapisan-lapisan. Tidak hanya menyelamatkan Anda dari kerugian yang muncul dari luar, bahkan menjadi pelindung bumi dari kekuatan yang dapat menghentam dari dalam bumi. Dan memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelamatkan energi bumi secara keseluruhan. Jadi, sesuatu yang kembali kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada sumber asalnya. Topik ini pun terus berlangsung di alam. Dan yang kembali, dia tidak hilang sia-sia. Lalu muncul lagi dalam corak lain. Tempat kembali yang paling aman adalah yang zahir dalam corak kembali kepada sumber asalnya. Al-Quran telah mengabarkan kepada kita, ketika kalian mendapatkan kerugian, janganlah beranggapan bahwa kalian adalah pemiliknya. Sesuatu lepas dari tangan kamu, entah kemana. Sesuatu itu telah kembali kepada sang pemiliknya, dan kamu pun akan kembali kepadanya. Untuk itu, dengan menjelaskan makrifat dari kerugian tadi, yang kita sebut sebagai kerugian, telah diberikan kekuatan kepada kesabaran. Semua topik bahasan ini sebetulnya dijelaskan untuk memperkuat kesabaran dari awal sampai akhir, yakni bagaimana kamu akan memperkuat kesabaran, yakni dengan hal ini kesabaran kamu akan mendapatkan kekuatan. Jika kamu melakukan hal-hal ini, kesabaran akan mendapatkan kekuatan, dan jika menjauhi hal-hal ini, kamu akan dianugerahi kesabaran. Inilah topik yang dijelaskan dalam ayat ini secara rinci. Pada sebagian ayat-ayat yang lain, dijelaskan juga sisi-sisi yang lainnya. Sabar memiliki kaitan yang dalam dengan pertahanan. Topik yang sedang dibahas ini yakni bersabarlah ketika perang, ketika musibah, dan juga dari kerugian dan mara bahaya yang ditimpakan oleh musuh. Sebetulnya, kesabaran memiliki kaitan yang dalam dengan pertahanan atau pembelaan. Al-Quran Karim menjelaskan topik ini, yakni dalam kondisi umum pun, tidak hanya dalam kondisi perang saja, dalam keadaan yang aman sekalipun, tinggallah dalam perlindungan sabar. Inilah yang tengah dijelaskan. Topik ini tengah ditambahkan kepada poin puncak. Jika Anda bandingkan sisi ajaran ini antara Quran dengan ajaran-ajaran lainnya, sepersekiannya pun tidak dari Al-Quran. Orang-orang mengatakan bahwa Al-Quran berfirman, berikanlah contoh ayat 18 saja, atau 10 saja, atau sekian saja. Sebetulnya mereka tidak faham topik ini. Padahal banyak sekali orang yang mengada-adakan ayat seperti itu. Namun jika kita menyelami ajaran Al-Quran, merenungkan ayat-ayatnya, tidak ada di dunia ini yang dapat menandingi Al-Quran Karim. Topik sabar selanjutnya melebar lagi. Tidak akan terjabarkan di dalam daras ini. Anda pun terpaksa bersabar sampai tahun depan. Anda akan menyaksikan bahwa Anda bisa menantang segenap para ilmuwan dunia. Katakan kepada mereka, coba perlihatkan kepada kami ajaran kesabaran di dalam kitab-kitab kalian, dan bandingkan dengan Al-Quran. Tidak akan ada yang tampil untuk menerima tantangan ini. Tidak akan kita dapatkan di dunia ini ajaran kesabaran yang sedemikian rupa indah,
seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran. Coba perhatikan kesabaran dalam kondisi aman dan kaitannya dengan pembelaan. Difirmankan, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allahum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan berlombalah satu sama lain dalam kesabaran. Berlombalah dengan musuh juga. Karena jika pada akhirnya kesabaran akan menang, maka topik saling berlomba satu sama lain, jika diadakan, akan tercipta keluar biasaan di dalam sabar dan akan meningkat. Ini merupakan topik yang sangat penting, yang secara khusus pada zaman ini, bangsa ketiga dunia ini telah melupakannya dan kehilangan kehormatan yang banyak. Jika sobiru diperhatikan secara intern, yakni saling berlombalah satu sama lain, dapat diketahui bahwa banyak sekali potensi manusia yang akan tampil sebagai buah dari upaya untuk saling berlomba satu sama lain. Di dunia ini, bidang-bidang olahraga dikuasai oleh negeri-negeri kaya, negeri-negeri Eropa, yang mana jumlah ketertinggalannya sedikit dibanding dengan negeri-negeri timur. Jika melihat daftar peraih medali emas, seorang penduduk Asia akan merasa malu. Karena meskipun Allah Ta'ala memberikan potensi kepadanya, tubuh, mata, hidung, telinga, anggota tubuh lainnya, terkadang orang Asia memiliki tubuh yang lebih kuat dibanding Eropa. Namun kenapa selalu tertinggal di dalam perlombaan olahraga? Penyebabnya adalah tidak adanya pengaturan untuk bertanding. Di sini masalahnya bukanlah jumlah negeri-negeri. Yang dipermasalahkan adalah berapa orang yang ambil bagian di dalam perlombaan. Coba lihat sepak bola. Penduduk Inggris dari sisi jumlah penduduk lebih kurang dari Pakistan, apalagi India. Jika seluruh Asia digabungkan, jumlah penduduk Inggris tidak ada artinya. Namun, tim sepak bola mana di Asia ini yang dapat mengalahkan tim sepak bola Inggris? Penyebabnya adalah jumlah permainan yang dilakukan dengan ruh perlombaan di Inggris berlipat-lipat banyaknya dibanding dengan yang dilakukan di negeri-negeri Asia. Jika kalian bertanding, maka potensi kamu akan terus terasah. Jika kamu tidak berlomba, bagaimana mungkin potensi kamu akan berkembang? Jadi, untuk menyampaikan potensi Anda pada puncaknya, Al-Quran mengajarkan untuk berlomba. Dan berlomba juga di dalam kesabaran. Jika tidak, kamu tidak akan terlatih untuk bersabar, tidak akan terbiasa. Kedua, bersabar ketika menghadapi musuh. Jangan biarkan musuh melampaui kita dalam hal kesabaran. Topik ini dijelaskan secara gamblang oleh Al-Quran pada tempat lain. Jika kamu mendapatkan kesulitan, musuh pun sama. Dan kesuksesan tidak dijanjikan kepada musuh. Musuh tidak disertai oleh Tuhan. Lazim bagi kalian untuk memperlihatkan kesabaran lebih dari mereka. Warabitu, dan ikatlah kuda-kuda di perbatasan. Artinya adalah, janganlah menunggu untuk masuk ke dalam mara bahaya musuh, melainkan tahanlah di perbatasan, yang merupakan batas kalian. Jangan biarkan mereka masuk melewatinya. Topik ini berkaitan dengan kesabaran. Ayat Quran Karim berikutnya membuka lebih jelas lagi. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tempuhlah ketakwaan, baru kalian akan mendapatkan kemenangan. Kesabaran, sobiru, robitu, dan ketakwaan telah diikat jalinan satu sama lain. Hendaknya difahami lebih lanjut apa kaitannya. Pada surah Ibrahim ayat ke-13, wa malana ala natawakkala 'alallahi wa qad hadana subulana. Waraskah kamu karena memerintahkan untuk tidak bertawakal kepada Allah Ta'ala? Arti dari wa malana, seperti kita mengatakan, tidak waraskah kamu mengatakan jangan tawakal kepada Allah Ta'ala? Wa qad hadana subulana. Dia telah membuka jalan dan menjelaskan jalan yang mana yang akan menang dan jalan mana yang tidak.
Allah telah menjabarkan ajaran yang sebagai buah dari ajaran tersebut, kemenangan lazim didapatkan. Jika kita melangkah di atas jalan itu, maka wujud yang menyampaikan ajaran tersebut menjamin bahwa kita akan sukses. Wujud yang telah menciptakan jalan, membuka dan menjelaskan topiknya, kaum yang berjalan di atas jalan tersebut, sang pembuat jalan itu, dan yang menjelaskan cara-caranya lah yang akan menjamin kesuksesan mereka. Jika dia tidak menjamin, maka na'udzubillah mereka telah tertipu. Tidak mungkin ada wujud yang lebih jujur dalam berjanji dan lebih menerima tanggung jawab, yang lebih dari Allah Ta'ala. Inilah hal yang terdapat di dalam Waqad Hadana Subulana. Ada topik yang menyertai di dalamnya, yakni di mana diperlukan ketawakalan. Di sana, sebelum bertawakal, perlu untuk mengamalkan nasihat yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Ini adalah topik Ati'ullah wa Ati'ur Rasul, namun disampaikan dalam corak lain. Jalan yang dibuat oleh Allah Ta'ala bagi kita dalam topik ini dibukakan, diterangkan, dijelaskan, sehingga tidak tersisa lagi peluang untuk ragu sedikit pun. Kita melangkah di atas topik yang termasuk dalam bahasan tersebut. Kaum yang memperlihatkan kesabaran ketika bertanding adalah nasihat bagi mereka, yakni sebelum bertawakal adalah perlu untuk mengamalkan apa-apa yang telah diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam topik tersebut. Apa yang disimpulkan oleh orang-orang yang berdoa itu? Mereka katakan, وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ. Poin yang paling inti yang Allah Ta'ala jelaskan kepada kita dalam hal ini, jalan yang diterangkan bagi kita, poin intinya adalah وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ. Seberapa banyak pun kalian menimpakan penderitaan kepada kami pasti akan bersabar. Kami tidak akan tinggalkan kesabaran. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Orang yang melaksanakan hak dari topik bahasan ini, mereka berhak untuk bertawakal. Mereka bisa bertawakal. Karena dalam kondisi demikian, Allah Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan mereka, tidak pernah menyanyiakan mereka. Mereka pasti akan unggul. Jadi, hubungan antara tawakal dengan kesabaran, dan syarat yang terdapat di antara tawakal dan kesabaran ini, yang mana itu perlu untuk diamalkan, semua topik itu diterangkan oleh ayat ini, dan dengan bangganya mengumumkan bahwa Alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Setelah menggenapi semua hal itu, orang-orang bertawakal, datanglah. Silahkan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ketawakalan mereka tidak akan pernah sia-sia. Berfirman, wa in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ketika kalian mendapatkan sesuatu hal yang baik, tasuhu, sangat menyakitkan. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ketika sampai keburukan, sangat bahagia. Ketika saya dikeluarkan dari Pakistan, hubungan saya dengan jemaat diputuskan, dilakukan segala upaya untuk menghancurkan markas jemaat. Para penentang sangat bahagia dengan itu. Mereka pesta pora, ceramah di mana-mana, mengatakan, coba lihat kemana sekarang Ahmadiyah. Namun Tuhan memberikan buah dari kesabaran itu kepada jemaat Ahmadiyah. Ketika keberkatan ini berlimpah dari Allah Ta'ala, di mana jalan terputus di satu negeri atau di suatu kota, sekarang Allah Ta'ala membuka pintu dunia kepada jemaat Ahmadiyah. Sekarang Allah Ta'ala begitu menguatkan hubungan kita dengan dunia, yang mana sebelum ini hal itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh kita. Tidak terbetik di benak para Ahmadi, bahwa ini yang akan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Lalu Allah Ta'ala berfirman, tasu'hum, akan sangat membenci. Keberhasilan jemaat ini menjadi azab bagi para penentang. Wa in tasbiru wa tattaqu. Jika kalian terus memperlihatkan kesabaran seperti ini, inilah buah atau akibat dari kesabaran. Wa in tasbiru wa tattaqu. Setelah kalian menikmati buah dari kesabaran itu, ketika kalian mengetahui bahwa setelah penderitaan ini,
Allah Ta'ala akan merubahnya menjadi suatu tentraman dan kenyamanan, dan merubah kegagalan menjadi keberhasilan. Ingatlah, intasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar dan terus memegang kebaikan disertai dengan ketakwaan, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak ada makar mereka yang dapat merugikan kalian. Tidak ada upaya makar ataupun rencana jahat yang akan berhasil untuk menghinakan kalian. Penderitaan yang sifatnya kecil bisa saja didapatkan. Bisa saja ditimpakan kesedihan yang lebih besar. Namun tidak mungkin hal itu dapat menggagalkan kalian. Hal ini bukan dalam kekuasaan mereka. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah Ta'ala telah mengepung seluruh perbuatan mereka. Kalian tidak mengetahui bahwa rencana jahat apa yang tengah direncanakan untuk kalian, namun tidak mungkin hal itu tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Itu semua berada dalam genggaman Allah Ta'ala. Mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala, bersabarlah, dan bertakwalah. Lalu kalian tidak perlu khawatir lagi. Sekarang beberapa contoh kesabaran Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa peperangan atau penentangan. Banyak sekali kita temukan yang darinya dapat diketahui bahwa dalam setiap medan kesabaran, di balik setiap kesuksesan beliau senantiasa disertai dengan topik kesabaran. Begitu indah, begitu luar biasa, begitu tertata, berkilauan dan bersinar, sehingga jika dibandingkan dengan kesabaran orang lain, mereka kehilangan cahaya mereka. Nampaknya di wajah mereka tidak ada nur lagi. Apa yang saya jelaskan di dalam topik bahasan kesabaran ini, kesemuanya telah dicontohkan oleh Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadrat Abdullah bin Hadrat Abdullah bin Awfa radhiyallahu anhu meriwayatkan, ketika Hadrat Rasulullah akan melakukan peperangan dengan musuh, beliau menunggu terbitnya matahari, lalu berdiri dan beliau memberikan nasihat, "Wahai manusia, janganlah kalian berharap untuk berperang dengan musuh. Berdoalah meminta keselamatan kepada Allah Ta'ala. Namun jika kalian terpaksa harus bertarung dengan musuh, maka bersabarlah." Di sini Hadrat Rasulullah telah menyampaikan satu poin yang sangat indah berkenaan dengan topik kesabaran yang perlu untuk diingat. Kesabaran itu bukanlah maksudnya manusia meminta datangnya suatu kesempatan supaya kesabarannya diuji. Tidak diizinkan untuk meminta. Namun jika kesempatan itu datang di jalan Allah, maka bersabarlah. Seperti halnya kisah seorang sahabat yang berdoa lalu menimpakan musibah pada diri sendiri, sudah hampir meninggal, namun selamat atas doa Rasulullah. Mengharapkan untuk datangnya kesempatan seperti itu adalah tidak dibenarkan, tidak sesuai. Ada juga mengenai seseorang bahwa dulu kamu mengharapkan kematian, sekarang maut ada di hadapan kamu. Wa antum tanzurun, kamu hanya melihat saja. Kenapa sekarang kekuatan kamu nampak lemah? Untuk itu, setelah menjelaskan hal tersebut, Allah Ta'ala berfirman, "Janganlah mengharapkan untuk berhadapan dengan musuh, namun jika pertarungan itu terjadi, maka bersabarlah, dan ketahuilah bahwa surga berada di bawah bayangan pedang." Topik bahasan ini semakin diperjelas oleh riwayat keikutsertaan Hadrat Rasulullah di dalam peperangan, dan ketika beliau menghadapi kesulitan yang lainnya. Topik ini sangat luas. Satu contohnya ada di hadapan Anda, perihal perang Uhud, yang berkenaan dengan itu, ayat tersebut turun, dan dijelaskan secara khas dalam ayat ini. Memang hal tersebut sebagai latar belakang turunnya ayat, namun bukanlah maksudnya topiknya terbatas. Riwayat perang Uhud dapat membantu kita untuk memahami beberapa topik bahasan. Namun ayat tersebut sifatnya abadi dan langgeng. Topik yang sejenis senada dengan itu pun tergenapi dengan ayat tersebut.
Jadi tidak terbatas pada perang Uhud saja. Setelah penyampaian referensi ini, saya akan jelaskan pada peperangan Uhud, kesabaran seperti yang telah diperlihatkan oleh Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan kita dapatkan perbandingannya, sekalipun di dalam diri para sahabat. Banyak sekali sisi di dalamnya, baik itu sisi yang tersurat ataupun yang tersirat. Pada umumnya, orang menceritakan sisi yang tersurat dari kisah itu, pun sisi yang tersirat tidak termunculkan. Misalnya, dalam perang Uhud, ketika beliau tengah sendiri, terus berdiri, lalu beliau memanggil para sahabat. Banyak para sahabat yang tidak mendengar suara panggilan beliau, mereka terus berlari. Dan para sahabat yang mendengarkan panggilan tersebut, mereka berusaha untuk berbalik. Namun jika Al-Quran tidak mengisahkan kisah ini, Rasulullah tidak mengeluh kepada diri sendiri. Saya telah mengecek dengan sangat teliti, tidak ada satupun hadis. Jika di antara Anda ada yang menemukan hadis seperti itu, silakan informasikan. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah mengecek semua hadis, namun yang saya ketahui tidak ada satu hadis pun bahwa jika ayat ini tidak turun, maka kita bisa mengatakan bahwa Rasulullah telah protes, mengatakan bahwa orang-orang itu lari meninggalkan saya. Sebaliknya justru Rasulullah membela para sahabat yang diolok-olok. Para sahabat yang dicela oleh sahabat lain karena berlari dari perang Uhud, para sahabat yang diolok-olok itu pun dibela oleh Rasulullah. Namun diri beliau pribadi tidak mengeluh, tidak protes. Beliau tidak mengeluh kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, jika Rasulullah terbunuh, kalian tidak punya hak untuk berpaling. Namun maksudnya bukanlah Allah Ta'ala membiarkan Rasul terbunuh. Seiring dengan itu Allah Ta'ala memberitahukan bahwa aku telah berjanji kepada Rasulullah, tidak mungkin akan wafat tanpa izinku. Namun sejauh pandangan manusia atau sudut pandang manusia, dijelaskan juga berdasarkan sudut pandang tersebut bahwa para nabi pun terbunuh. Jika beliau terbunuh, kalian tidak berhak untuk berpaling dari agama. Allah Ta'ala telah menjelaskan hal ini kepada kita. Namun tidak ada keluhan, keberatan dari Rasulullah dengan mengatakan, wahai Tuhan, Engkau telah berjanji kepadaku akan menyertaiku. Kenapa sekarang Engkau meninggalkanku? Hadrat Isa alaihissalam mendapatkan tempat yang terhormat di dalam hati kita, tidak diragukan lagi. Beliau termasuk di antara nabi-nabi yang agung. Kemuliaan beliau yang terbesar adalah tidak ada julukan lain yang diberikan kepada wujud yang akan datang di kalangan umat Rasulullah selain Al-Masih. Julukan kedua yang diberikan adalah dalam corak Idza Rusulu Uqitat, namun disembunyikan dalam pardah dalam corak lain. Namun jika ada orang yang dianugerahi kemuliaan secara jelas, maka hamba Muhammad itu dimuliakan dengan dijuluki Al-Masih. Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan topik ini. Beliau mengatakan, coba perhatikan, ketinggian Muhammad lebih dari yang dibayangkan. Yang hambanya adalah seorang Al-Masih akhir zaman. Ini pernyataan seorang yang mencintai. Jika kita benar-benar membandingkan bahwa ketinggian Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih besar dibanding dengan ketinggian Isa Al-Masih alaihissalam. Jika Anda merenungkan peristiwa penyaliban, suara terakhir yang terdengar dari Al-Masih adalah Eli Eli lima sabaqtani. Al-Masih mengatakan, wahai Tuhan, Engkau telah berjanji. Aku telah berdoa, semalaman aku menangis sambil berdoa dan membangunkan sahabat-sahabatku mengharapkan rahmat Engkau, dan Engkau menjanjikan itu. Topik ini termasuk di dalamnya. Itulah keluhan yang terkandung di dalam lima sabaqtani. Sekarang di mana Engkau? Kenapa meninggalkanku? Telah dijanjikan juga kepada Rasulullah, namun Rasulullah tidak pernah mengeluh kepada Allah Ta'ala, apakah itu secara isyarah ataupun terang-terangan. Rasulullah siap sedia untuk menerima segala sesuatu dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Ta'ala. Yani Engkaulah yang maha tahu perihal janji itu. Apa artinya? Aku hadir di sini untuk menyerahkan nyawaku. Jika itu diterima, tidak ada alasan untuk mengeluh. Tidak juga kita menemukan riwayat bahwa Rasulullah mengeluhkan luka-luka disebabkan oleh perang tersebut. Sahabatlah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah luka ini, luka itu.
Anda misalnya terlibat dalam suatu perselisihan yang sepele saja, jika ada yang terkena pukulan, sepulang ke rumah diceritakan dengan hebat, coba lihat aku terluka ini, terluka itu, atau penderitaan yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan misalnya. Lalu mengatakan, coba lihat bagaimana aku bersabar. Kita tidak menemukan riwayat yang menyatakan Rasul mengeluhkan atas penderitaan yang beliau terima di jalan Allah Ta'ala. Inilah contoh kesabaran yang tertinggi. Ketika Rasulullah kembali dari peperangan, telah saya sampaikan sebelumnya juga, bagaimana kondisi beliau dipenuhi dengan luka-luka. Beliau sedikit pun tidak mengeluh apakah itu kepada Allah Ta'ala ataupun kepada para sahabat. Inilah makom kesabaran yang tertinggi, yang mana dalam hal ini tidak ada orang lain yang menandingi hal itu. Dan inilah topik illa dzu hazzin azim, yang semakin jelas diterangkan dengan riwayat hadrat Rasulullah SAW. Dengan merenungkan riwayat hidup beliau, maka hal ini semakin jelas. Lalu pada kesempatan Perang Hunain, ketika serangan musuh semakin dahsyat pada saat itu, sehingga sebagian besar pasukan muslim meninggalkan medan peperangan, hanya tersisa beberapa sahabat bersama Rasulullah. Pada kesempatan itu, apakah Rasulullah tetap berdiri di sana karena terpaksa? Apa alasannya? Kenapa terus berdiri di sana? Atau Rasul beranggapan dan berharap musuh tidak akan tahu posisi saya di mana? Bukan itu. Bahkan Rasulullah mengumumkan, ketika kebanyakan pasukan lari meninggalkan medan perang, tinggal beberapa yang menemani Rasulullah, yang nampaknya sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan. Jika perhatian musuh tertuju kepada Rasulullah, maka apalah artinya penjagaan segelintir para sahabat itu? Dalam kondisi seperti itu, beliau mencambuk kudanya sambil bersabda, Anan Nabiyullah la kadzib, Ana ibnu Abdul Muttalib. Ada dua tanda pengenal, yang dengan tanda itu orang kafir akan mengenali beliau. Justru kedua tanda itu beliau umumkan, supaya tidak ragu sedikit pun. Anan Nabiyul la kadzib. Aku adalah nabi, bukan pendusta. Aku nabi yang bukan pendusta. Dan aku adalah anak dari Abdul Muttalib, Ibnu Abdul Muttalib. Jika kalian ingin mengenal ciri-ciriku, inilah. Jika ingin mengenali kematianku, ini jugalah. Ayo, silahkan, majulah kemari. Dalam riwayat ini terdapat satu topik yang sangat halus. Jika kita arahkan perhatian padanya, hati pun sangat tersentuh. Terkadang, ketika di belakang seseorang terdapat musuh, maka untuk mengalihkan perhatian musuh, diteriakan juga dari arah lain yang mengatakan, aku di sini, kemarilah. Sebagaimana ketika saya menonton pertarungan banteng dengan manusia di Spanyol, pertama kali saya melihat pemandangan itu dengan mata kepala sendiri. Ketika manusia petarung bertarung dengan banteng liar, dan dia terancam bahaya, ketika dia terdesak atau disebabkan apapun dan sudah dikuasai oleh banteng, maka beberapa orang muncul dari empat penjuru, berteriak-teriak dan menggerak-gerakkan kain warna merah, mengalihkan perhatian banteng ke arahnya. Ketika banteng liar tadi meninggalkan manusia petarung, lalu mulai menyerang orang-orang tadi, lalu orang-orang tadi lari dan mencari perlindungan. Itu bukanlah keberanian. Orang-orang itu tahu bahwa banteng tidak akan merugikan mereka. Namun itu merupakan satu cara untuk terhindar dari si banteng. Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam kesempatan yang genting seperti itu, memperlihatkan teladan, mempersembahkan diri kepada orang-orang. Alasannya bukanlah sahabat beliau akan menyelamatkan beliau, bukan. Kisah itu memberitahukan bahwa Muhammad Rasulullah lah yang merupakan tameng kalian. Dan itu juga yang beliau amalkan. Anan Nabiyul la kadzib, ana Ibnu Abdul Muttalib. Jika kalian ingin mengincarku, ini aku. Ayo ke sini. Kenapa kalian malah mengikuti para sahabatku? Tinggalkanlah sahabatku, hadapilah aku. Inilah makom tertinggi, kesabaran di dalam medan peperangan. Jika ada contoh yang lebih hebat dari ini, silakan tunjukkan kepada saya. Cari dari kitab-kitab lain silakan, kalau ada. Memang benar bahwa para sahabat siap untuk mengorbankan dirinya, namun ketika muncul keterpaksaan, Rasulullah lah yang justru melindungi mereka.
Jika Anda menelaah peperangan-peperangan Hadrat Rasulullah SAW, bagaimana amalan beliau yang tidak bersuara, maka Anda akan menyaksikan mutiara-mutiara yang indah dan bernilai sangat tinggi. Pada umumnya, menelah riwayat hidup diterangkan berdasarkan referensi sang perawi. Saya tidak begitu menikmati. Si A menyaksikan lalu meriwayatkan. Mungkin saja ada ribuan hal-hal lain yang tidak terlihat oleh orang itu. Namun jika kita menelaah lebih dalam lagi sepak terjang Rasulullah, jika kita menelaah sepak terjang itu berdasarkan keterangan Al-Quran, ketika beliau tidak berbicara, justru pada kesempatan itulah nampak sisi riwayat yang lebih indah. Dan ketika beliau sendiri berbicara, keindahan pun berbicara. Seolah-olah mengatakan, apakah ada yang seperti saya ini? Memang beliau tidak mengatakan apakah ada yang seperti saya, namun seolah-olah begitu indahnya sabda, seolah-olah mengatakan bahwa kalau ada yang menandingi, coba perlihatkan kepadaku. Seperti difirmankan, Ana Nabiyul la kadzib, Ana ibnul Abdul Muttalib. Kesabaran dan keteguhan memiliki kaitan yang erat dengan keyakinan. Saya telah mengatakan bahwa orang yang penyabar tidak mengharapkan adanya bahaya. Namun bukanlah artinya bahwa jika disebabkan oleh keyakinan tersebut muncul bahaya, maka seorang penyabar tidak akan berkompromi lagi. Ini dua hal yang berbeda yang perlu difahami. Bagi para da'i ilallah, mereka harus memperhatikan dengan seksama topik ini. Dia tidak mengatakan sesuatu yang mana memperlihatkan kesombongan ke hadapan Allah Ta'ala dengan mengatakan, "Ya Tuhan, ayo timpakan musibahmu, dan kami akan buktikan bahwa kami bersabar." Para penyabar tidak bersikap sombong seperti itu. Tidak juga amalan perilaku mereka melakukan hal-hal yang dengan perantaraan kebodohan dapat ditetapkan sebagai meminta kehancuran. Seorang penyabar tidak berbuat bodoh seperti itu. Tidak melakukan serangan yang bersifat bodoh kepada orang lain, yang dengan perbuatannya itu, orang lain mendapatkan pembenaran untuk melakukan kekerasan sebagai balasan bagi orang itu. Seorang penyabar pecinta damai. Namun, kebaikannya sendiri menjadi resiko bahaya bagi dirinya. Pesannya dapat membahayakan dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, dia tetap setia kepada pesannya dan tidak gentar. Meskipun pada zahirnya dia memanggil resiko bahaya, namun pada hakikatnya, orang bodohlah yang beranggapan bahwa mereka sendirilah yang menyebabkan itu. Katanya kalau mereka tidak berbuat begini, kami pun tidak akan menentang. Mereka mengatakan, salah sendiri kenapa bertabligh kepada kami. Jika terjadi penganiayaan disebabkan oleh tabligh, ini bukanlah kesalahan orang yang bertabligh itu, melainkan ketidakberdayaannya. Jika ketidakberdayaan ini tidak ada, topik risalat di dunia ini tidak akan dapat berjalan dan tidak berlangsung. Nabi tidak akan datang ke dunia ini. Para nabi tahu bahwa jangan menantang mara bahaya, namun para nabi pun tahu bahwa mereka tetap harus menyampaikan pesan ini. Dan seberapapun resiko bahaya yang ada di dalamnya, itu bukanlah kesalahanku. Itu adalah kesalahan orang-orang yang melemparkan mara bahaya itu dan menjerumuskan kami ke dalam musibah ini. Inilah topik bahasan perihal menjadikan Adam sebagai khalifah. Katanya akan mengalirkan darah di bumi, menciptakan kerusuhan. Allah menjawab, kalian tidak tahu mengenai ini. Allah tidak mengingkari adanya pertumpahan darah dan kekisruhan. Allah tidak mengingkari adanya pertumpahan darah dan penyebab kekisruhan. Namun Allah Ta'ala tidak menganggap bahwa itu kesalahan Adam, yakni bukanlah kesalahan khalifahnya. Inilah topik yang dalam kehidupan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus bersinar dari awal sampai akhir dan akan terus bercahaya. Yang paling beresiko bagi seorang Rasul adalah ketika sedang sendiri mendakwakan. Seluruh masyarakat menentangnya. Rasul tidak berhenti menyampaikan pesan atas nama perdamaian dan keamanan. Ketika Allah Ta'ala mengembankan tugas risalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu untuk mengulang sejarah ini karena sangat jelas sekali sejarahnya.
Dari sejak itu sampai kewafatan beliau, sedikit pun tidak mundur dari menyampaikan risalah tadi. Dan semakin beliau menyampaikan pesan risalah ini, penentangan terus semakin meningkat, tidak berkurang. Jadi, kesabaran ini merupakan tanda kebenaran. Dan sebagai buah kesabaran akan mendapatkan kemenangan. Berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam, orang-orang meminta bukti tanda kebenaran, tak terhingga jumlahnya. Namun pada hakikatnya, tanda-tanda yang bersifat abadi, yang paling utama adalah amalan atau perilaku para nabi dan perbuatan para pendusta. Amalan itulah yang melindungi mereka dan menjadi saksi akan kebenarannya. Dan mata rantai akhlak itu terus berangkaian antara satu nabi dengan nabi yang lain. Dan dari awal hingga akhir, Anda tidak akan melihat perbedaan di dalam akhlak para nabi itu. Dalam penekanannya mungkin ada lebih kurangnya, namun akhlaknya tetap sama. Yakni ketika seorang Rasul mendakwakan, dia akan menyendiri. Ketika tinggal sendiri, maka datanglah penentangan. Ketika muncul penentangan, mereka tidak gentar sedikit pun dan tidak meninggalkan penyampaian pesannya kepada orang lain. Semakin meningkat penyampaian pesan risalah, penentangan pun semakin bertambah. Sebaliknya, seorang pendusta, kejiwaannya sama sekali berbeda. Ketika seorang pendusta mendakwakan, itu dia lakukan demi kesombongannya, demi kebesarannya. Kita lihat para politikus, mereka menjanjikan ini, menjanjikan itu. Terkadang dia melontarkan satu pernyataan yang mengakibatkan orang-orang marah kepadanya. Dalam kondisi seperti itu, seorang politikus tidak lantas terus menyampaikan janji-janjinya. Dia langsung kapok dan terkadang menyalahkan orang lain. Katanya medialah yang dusta. Sebetulnya saya yang mengatakan begini, media saja yang tidak paham. Rata-rata sikap para politikus seperti itu. Apalagi seorang pendusta, dia akan langsung menarik lagi pernyataannya. Karena tujuan dari pendusta adalah untuk menarik dunia atau menuntut kehormatan, berdusta demi jiwa dan kehormatannya. Jika karena kedustaannya itu dia dilempari batu, dipukuli, atau dihukum, pendusta mana yang akan terus bertahan dalam kondisi seperti itu? Mustahil. Kalau dia tetap bertahan, tidak mungkin dia pendusta. Jika yang bertahan itu disebut orang gila, berarti yang bilanglah yang gila. Bersikap sabar di atas keyakinan dalam kondisi seperti itu, yakni mengundang permusuhan, dan permusuhan semakin meningkat. Semakin besar permusuhan yang dihadapi, para nabi justru semakin lebih maju dan tegap di dalam menyampaikan pendakwaannya. Ini merupakan tanda kebenaran. Jikapun ada pengecualian dalam hal ini, itu penyebabnya lain. Di dalam benak saya, ada beberapa kondisi pengecualian, namun saat ini bukanlah waktunya. Meskipun itu pembahasan yang terpisah, namun dalam hal ini ingatlah satu hal, jika ada orang yang dapat melakukan itu, selain orang benar, adalah orang gila. Banyak sekali jawaban dari pengecualian itu, kaitannya dengan ketidakwarasan. Ada dua pilihan. Kalau dia bukan orang yang benar, berarti gila. Tidak ada yang ketiga. Jadi, penduduk Arab, secara khusus penduduk Quraisy Mekah, mereka mengenal Rasulullah sebagai wujud yang benar. Bagaimana menyebutnya pendusta? Setiap setelah pendakwaan, beliau mendapatkan penderitaan yang sangat keras. Namun beliau tidak gentar. Hanya satu solusi di benak mereka, dengan mengatakan bahwa orang ini sudah gila, atau kerasukan jin. Dua perbuatan ini dapat dilakukan oleh dua jenis orang. Jika memang dia pendusta, maka dia akan mundur, mencabut pernyataannya, dan tidak akan tetap teguh di dalam pernyataannya itu. Jika dia salah, namun teguh di dalam pernyataannya, berarti dia gila. Kita sudah lihat bagaimana orang gila, meskipun dipukuli, dipaksa, dia tidak akan kapok. Meskipun dipukuli, orang gila akan terus mengatakan yang sama, seperti sebelumnya. Kualitas para nabi terkadang mirip dengan ketidakwarasan. Karena puncak dari kebenaran memasukkan ke dalam batas ketidakwarasan. Ketika manfaat duniawi menuntut sesuatu yang berbeda, dan kebiasaan umat manusia bertabrakan dengan mereka, inilah yang disebut dengan ketidakwarasan.
Silahkan definisikan ketidakwarasan. Di tengah-tengah kita hadir Dr. Mujibullah. Beliau pun mungkin sedang berpikir, apa definisi ketidakwarasan? Dari sisi medis, saya sampaikan bahwa tidak ada definisi lain yang lebih pas dengan definisi berikut, yakni seseorang yang telah kehilangan pikiran untuk mendapatkan manfaat dan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanfaatan bagi dirinya. Jika perbuatan ini ada di bagian awal, maka itu disebut kebodohan. Tidak tahu, salah perkiraan. Dan ketika penyakit ini bertambah, berarti itu adalah ketidakwarasan. Orang gila tidak menyadari apa yang tengah dia sampaikan itu. Saya sedang populer, atau orang-orang menganggap saya bodoh. Dan dia tidak mengucapkan apapun yang mana membuatnya dia benar-benar mendapatkan manfaat. Jadi, ketika manusia putus hubungan dengan kesombongannya, yang mana itu dimunculkan untuk melindungi perilaku mendasar di dalam diri manusia, keterpisahan ini disebut dengan ketidakwarasan. Coba perhatikan, sedemikian rupa hubungan para nabi dengan Allah Ta'ala terus meningkat, hal itu membuat hubungannya dengan kesombongan telah terputus. Mereka melakukan segala sesuatu demi Allah. Dan dari sisi keakuan manusia, pemikiran para nabi tidak dapat dicerna. Sehingga meskipun mereka benar, orang-orang tetap tidak yakin bagaimana mungkin orang ini bisa benar, karena setiap pernyataannya mengakibatkan dia dipukuli dan tidak memiliki kedudukan apa-apa, dan bertabrakan dengan semua orang. Jika memang orang ini gila, karena pilihannya dua, benar atau gila, dia pasti binasa. Tidak akan berhasil. Inilah perbedaan yang ditampilkan jelas antara nabi dengan yang bukan nabi. Syaratnya adalah teguh di atas kebenaran, sebagai akibatnya dipukuli orang, namun tetap bersabar. Dan alih-alih menarik pernyataannya, dia malah terus semakin bertambah lagi. Coba Anda sesuaikan topik ini dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam pada zaman ini. Anda akan heran ketika beliau mendakwakan sesuatu, yakni pernyataan yang tidak lazim, dengan mengatakan bahwa Isa Al-Masih telah wafat. Serentak umat Islam langsung menentang beliau. Pemerintah yang berkuasa saat itu adalah Kristen, yang meyakini bahwa Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Mereka pun memusuhi. Setelah itu, alih-alih menghentikan pendakwaannya, beliau malah mendakwakan yang tidak lazim lagi, dengan mengatakan bahwa aku adalah Mahdi, aku adalah Al-Masih, aku adalah Al-Masih yang meyakini Isa telah wafat. Namun dari sisi rohani dan akhlak, akulah Al-Masih. Pembahasan yang bersifat keilmuan ini, di dalamnya tidak ada unsur pribadi, namun beliau masukkan juga urusan pribadi beliau, sehingga hal itu membahayakan diri beliau sendiri. Setiap orang bisa mengatakan bahwa dia menganggap Isa telah wafat demi dirinya sendiri, dengan membiarkan Nabi Isa wafat demi untuk menghidupkan popularitasnya. Namun beliau tidak mundur sedikit pun, terus maju. Beliau mengumumkan bahwa Hadrat Krishna adalah Nabi, dan mengatakan juga bahwa Krishna yang kalian tunggu-tunggu itu, akulah orangnya. Jika kalian menerimaku, sama dengan menerima Hadrat Krishna yang akan datang pada zaman ini. Yang paling tangguh saat itu adalah pemerintah Inggris, yakni kekuatan Kristen. Rahasia keberlangsungan pemerintahannya merupakan keberlangsungan Kristen juga. Dan Hadrat Masih Maud alaihi salam bertabrakan dengan mereka. Perlindungan terbesar yang dapat beliau dapatkan adalah perlindungan umat Islam. Namun dengan meyakini Isa Al-Masih telah wafat, beliau menjadikan segenap umat muslim menentang beliau. Dengan begitu, beliau telah menolak tempat berlindung yang besar, yakni umat muslim. Jauh terpisah dari itu. Lalu, kekuatan yang terbesar di Hindustan saat itu adalah kaum Hindu. Pendiri jemaat justru mendakwakan bahwa beliaulah wujud Krishna yang ditunggu-tunggu itu. Apakah mereka dapat menerima beliau? Seketika itu juga penentangan yang luar biasa dari kalangan Hindu kepada beliau. Lalu kaum Sikh, saat ini kaum Sikh adalah yang terbesar di Kadian, yang terkenal dengan mahir berperang dan kaum yang sangat keras. Jika mereka terpancing emosi, reaksi mereka sangat luar biasa. Kaitannya dengan kaum Sikh, pendiri Jemaat Ahmadiyah mendakwakan, meskipun pada zahirnya bukanlah pendakwaan yang memancing emosi, melainkan pendakwaan pernyataan kecintaan. Beliau mengatakan bahwa Hadrat Guru Baba Nanak adalah seorang Muslim sebetulnya. Padahal mengaitkan seseorang dengan diri sendiri, itu merupakan wujud kecintaan, bukan permusuhan. Dibuangnya para Ahmadi dari Pakistan
Ini merupakan tanda permusuhan. Jika memang mereka mencintai kita, mereka akan mengatakan, kalian saudara muslim kami. Sebetulnya pendiri Jemaat Ahmadiyah menzahirkan kecintaan, menghormati Hadrat Guru Baba Nanak, dan mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan beliau seperti kepada seorang waliullah yang suci. Sampai-sampai beliau bersabda, yang jauh darinya berarti jauh dari Tuhan. Namun apa yang terjadi? Kita saksikan sampai saat ini. Orang yang tidak dapat memahami topik ini, mereka langsung emosi. Sampai berkali-kali orang Ahmadi dianiaya karena hal ini. Namun pendiri jemaat sedikit pun tidak mundur dari pendakwaan ini. Kaum-kaum yang berhubungan dan mengepung beliau, setelah mendapatkan penentangan dari kaum-kaum ini, beliau semakin bertambah dalam mendukung kebenaran dan beliau tidak menarik kembali pendakwaan beliau. Inilah topik yang mi'rajnya, yang puncaknya kita saksikan di dalam zat wujud Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Topik ini tidak pernah diperluas sehebat itu oleh siapapun, sebagaimana yang dilakukan oleh Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita jumpai kesaksian Al-Quran di berbagai tempat mengenai hal ini. Dari hadis dapat diketahui, ketika menyebarkan tauhid, penentangan kepada beliau semakin hari semakin dahsyat. Sampai-sampai paman beliau, Hadrat Abu Talib, memanggil Hadrat Rasulullah, mengatakan, wahai Muhammad, sekarang sudah melampaui batas. Sampai saat ini, kaum Quraisy tidak bersikap keras kepadamu. Mereka masih bersatu karena menghargaiku dan demi untuk menghormati tradisi bangsa Arab. Namun barusan para pemuka Quraisy datang kepadaku mengatakan bahwa mereka tidak bisa tahan lagi. Jika kamu tidak menghentikan menyampaikan pesan tauhid, dengan terpaksa aku akan melepaskan diri untuk membelamu. Ada beberapa jawaban Rasulullah yang kita temukan di dalam riwayat. Namun jawaban yang sangat indah yang telah disabdakan oleh Hadrat Rasulullah. Beliau bersabda, wahai pamanku, aku tidak dapat menghentikan untuk menyampaikan pesan tauhid ini. Jika paman berkehendak, karena paman merasa lemah dan terpaksa, lepaskan perlindungan paman kepada saya. Berkaitan dengan iming-imingan dan ancaman mereka, di dalam riwayat kita temukan, kalau Rasulullah menghentikan, akan diberikan ini, diberikan itu. Beliau bersabda, demi Tuhan, meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tetap tidak akan menghentikan menyampaikan pesan tauhid ini. Jadi, menghadapi setiap kesulitan dan pengingkaran terhadap semua bujuk rayuan, dan sama sekali tidak memperdulikan iming-imingan itu, bagaimana riwayat ini telah memperkuat kedua lengan dari dalil ini. Di satu sisi ancaman bahaya semakin meningkat, dan satu perlindungan yang nampak zahir, itu pun akan ditiadakan. Di sisi lain, dibujuk rayu dengan iming-imingan, karena mereka menganggap Rasulullah pendusta, nauzubillah. Bagaimanapun mereka lebih berakal dibanding pada masa ini, mereka tahu kalau memang Rasulullah pendusta, pasti akan terkena oleh iming-imingan. Dan pendusta akan kapok jika diiming-imingi atau ditakut-takuti. Setelah mereka mengiming-imingi dan menakut-nakuti Rasulullah, Rasulullah malah menjawab seperti itu, yakni meskipun kalian meletakkan matahari di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya, aku tidak akan berhenti. Jika paman ingin melepaskan perlindungan, silakan tinggalkan saya. Berkenaan dengan manusia seperti ini, pada akhirnya akan diumumkan bahwa orang ini pasti gila. Karena orang yang benar atau orang yang benar, jujur, dapat memperlihatkan perbuatan seperti itu. Atau orang gila. Sekarang bagaimana keputusannya? Apakah ini orang benar atau orang gila? Harus diputuskan, kan? Jika tidak akan saling berdebat, apakah ini orang benar, apa ini orang gila? Teringat satu kisah lucu. Dua orang pria tengah berjalan. Dia melihat seekor burung merpati sedang mematuk biji-bijian. Yang satu mengatakan merpati jantan,
Yang satu lagi mengatakan merpati betina. Yang satu bilang jantan, yang satu bilang betina. Mereka berdebat lama karena tidak ada ciri-cirinya. Lalu ada orang ketiga yang lewat di dekat itu. Ditanyakan kepada orang itu, coba menurut kamu apa? Oh maaf saya lupa. Kisah biji-bijian nanti. Yang diperdebatkan apakah itu jantan atau betina. Ditanyakanlah kepada orang yang ketiga itu, coba Anda jawab, apakah merpati ini jantan atau betina? Dia merenung dan mengatakan, mudah saja, kasih saja biji-bijian. Kalau khagya berarti jantan, kalau khagai berarti betina. Kisah lucunya berkaitan dengan grammar bahasa Urdu, jadi sulit untuk diterjemahkan. Tetap saja sampai akhir diperdebatkan. Yang satu bilang jantan, yang satu bilang betina. Sama halnya kita pun akan terjebak dalam perdebatan yang tidak berujung. Kalau yang benar dan gila mengatakan hal yang sama, maka bagaimana akan diperoleh hasil? Berkenaan dengan itu, Al-Quran menjelaskan, Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Umumkanlah bahwa aku telah mewajibkan bagi diriku, telah membuat keputusan bahwa aku dan Rasulku pasti akan unggul. Jadi, dalam kondisi lemah dan tetap berpegang pada pendakwaan dengan bersikap seperti orang tidak waras, orang yang menentangnya, meskipun melakukan penentangan yang dahsyat, senantiasa gagal dan mengakui akan kegagalannya. Inilah utusan Allah Ta'ala, yang pada akhirnya tidak bisa disebutkan sebagai orang gila, kecuali orang gila. Orang gila akan menyebutnya gila. Tanda yang kedua yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah, Afala yarawna anna na'til arda nankusuha min atrafiha. Afala yarawna anna na'til arda nankusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Apakah orang yang menentang ini tidak melihat mereka berusaha untuk menyempitkan bumi Rasulullah? Justru bumi mereka lah yang makin menyempit. Mereka yang menentang, bumi mereka semakin sempit, sedangkan bumi dia semakin luas. Lantas bagaimana kalian bisa menyebutnya pendusta? Bagaimana kalian mengatakan bahwa kalian yang akan menang? Jadi janji kemenangan ana wa rusuli terkadang berkaitan juga dengan janji yang jauh. Yang dekat pun harus ada tanda-tandanya. Itu juga yang dikatakan oleh Hadrat Isa alaihissalam, dan setiap nabi mengatakan begitu. Namun pertanyaannya adalah, apakah dalam waktu 300 tahun akan menang atau tidak? Dalam waktu selama itu, berapa keturunan yang akan berlalu? Bagaimana mereka akan memutuskan? Firman ilahi belum bisa dikatakan sempurna sebelum menzahirkan tandanya pada masa yang dekat. Dan dalam ayat ini dijelaskan tanda yang dekat dengan mengatakan, setiap kalian melakukan penentangan, apakah kalian yang gagal atau mereka yang gagal? Ketika setiap pasca penentangan, dia selalu unggul, sementara kalian unggul hanya untuk sementara saja. Bagaimana kalian akan menang? Sekarang pesan Masih Maud alaihissalam sampai ke pelosok dunia dengan perantaraan parabola. Ini menjadi saksi bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW, semuanya telah digenapi oleh Allah Ta'ala. Dan tanda kebenaran yang diberikan kepada Rasulullah SAW oleh Allah Ta'ala, itu merupakan tanda abadi. Dan kalian tidak akan pernah mendapati perubahan di dalamnya, dalam hal kesahihan dan keabsahannya. Mereka berusaha keras untuk dapat menguasainya secara sementara, untuk semata-mata merayakan kebahagiaan. Terkadang mereka pun membunyikan ketiaknya. Sebagian orang bodoh, untuk menzahirkan kebahagiaannya, mereka membunyikan ketiaknya. Dan memang mereka membunyikan ketiaknya. Mereka mengatakan, kami telah melarangnya. Namun sekarang mereka mengakui bahwa pesan ini sampai ke rumah-rumah mereka. Silahkan hentikan kalau bisa. Mereka membuat pengumuman pada selebaran-selebaran, mengatakan bahwa sebarkan ini demi Allah Ta'ala. Mereka mengatakan dengan mengatasnamakan Rasulullah bahwa saat ini mara bahaya tengah mengepung kita. Orang-orang yang telah kita usir, yakni Ahmadiyah, yang telah kita boikot. Sekarang alih-alih boikot, Ahmadiyah malah masuk ke setiap rumah kita melalui MTA. Ini bukanlah kehebatan saya, kehebatan Anda.
Ini merupakan tanda kebenaran Rasulullah. Janji yang Al-Quran sampaikan kepada Rasulullah untuk bersabar dan berpegang di atas ajaran kalian. Aku menyertai kalian. Dunia tidak akan bisa menghancurkan kalian. Tanda kemenanganku akan lebih bercahaya dari sebelumnya dan akan kalian dapatkan itu. Semoga jemaat senantiasa bersabar dan berpegang teguh dalam kebaikannya. Dan seperti buahnya telah kita makan. Allah berfirman, jika setelah memakan buah-buahan ini kalian tetap bersabar dan lebih bertakwa lagi, yakni masuk ke dalam tahapan baru kesabaran dan makom kesabaran yang baru. Allah berjanji, kalian akan mendapatkan kemajuan yang lebih luar biasa dari ini. Semoga Allah telah memberikan taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.